Salam damai sejahtera buat teman-teman semuanya yang masih setia di channel Fatimah Sa'diyah. Kali ini teman-teman aku mau mengklarifikasi dari para ustadz kita yang selalu mengutip ayat-ayat Alkitab dan dijadikan bahan untuk membentengi iman Islam untuk tidak murtad kepada Kristen dengan cara mempelintir setiap dalil Alkitab dan mengupayakan Alkitab dibuat sesuai dengan keinginan mereka. Dan biasanya para ustadz ini mereka cenderung suka mencopet ayat dan tidak peduli konteks apa yang dimaksud dalil, apa yang dimaksud kalimat, dan apa yang dimaksud surat. Begitu ya teman-teman ya. Mari kita simak dulu videonya para ustadz terkenal di Indonesia kita yang selalu berupaya untuk membentengi iman Islam dengan cara mengutip atau mencopet ayat-ayat Alkitab yang konon katanya disebut kitab palsu, kitabnya Paulus. Tapi kalau membutuhkan pembenaran pasti butuh Alkitab. Dengan mencopet ayat yang menurutnya itu sesuai dengan keinginan mereka, itu dianggapnya benar. Yang tidak sesuai dengan hati mereka, itu dianggap palsu, seperti itu ya. Ini sudah terbiasa ya teman-teman ya, untuk para ustadz kita yang konon dipercayakan sebagai pemimpin umat, begitu ya teman-teman ya. Mari kita simak videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan kita yang Nasrani, salamun ala manittaba'al huda. Bapak tahu artinya ini? Keselamatan dilimpahkan kepada Bapak jika menerima Al-Quran sebagai buku petunjuk. Haleluya, betul? Pertanyaannya sederhana. Saya cukup 5 menit. Karena dengan saya banyak dialog, yang pastor pendeta 2 jam cukup masuk Islam. Kalau enggak ya silakan. Karena Islam la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam Islam. Masuk silakan, keluar juga silakan. Karena ada sorga dan neraka. Betul ya Pak? Benarkah Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Di mana dalilnya? Yohanes 17:3. 1 Yohanes 17:3. Apa yang disampaikan Bapak tadi benar adanya, tapi dibatalkan dengan ayat ini. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang esa dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Berarti Jesus not God. Kenapa not God? Dia sebagai utusan. Orang idiot pun tahu yang nama Rasul. Oke. Sepertinya ayat yang selalu dijadikan pembenaran buat teman-teman muslim, terutama para pemimpin umat Islam, yaitu ustadz ya. Di Indonesia dikenalnya ustadz gitu. Cuman kalau di Arab sana kalau panggilan ustadz itu beda, lain ceritanya gitu ya. Lain artinya maksudnya. Oke, baik. Sepertinya Pak Situngarang atau Situmorang maksudnya. Itu Yohanes 17 ayat 3 ya. Tadi disebutnya dia menyebut 1 Yohanes 17 ayat 3. Kata itu salah. Yang benar Yohanes 17 ayat 3. Ya, mari kita simak Yohanes 17 ayat 3 biar teman-teman juga lebih terang menderang ya. Bagaimana bunyi ayatnya. Oke. Sepertinya ini adalah syahadat yang paling sah ya. Syahadat yang paling sah yang harus diimani umat Islam juga. Nah, ayatnya seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini artinya syahadat yang mutlak yang memang wajib diimani oleh orang Islam sendiri ya, karena orang Islam mengutip ayat ini. Nah, jadi bahan pertanyaan dong. Kalau mereka mempercayai bahwa Yesus itu adalah utusan Allah,
Kenapa tidak mempercayai perkataannya Yesus di dalam Alkitab? Kan mereka mencopet di dalam ayat Alkitab. Nah, yang jadi pertanyaan yang paling mutlak sampai hari ini teman-teman Muslim tidak pernah bisa menjawab. Yesus itu diutus sebagai apa? Nah, kalangan teman-teman Muslim sendiri selalu menjawab sebagai nabi dong, kan namanya utusan katanya. Memangnya setiap utusan harus disebut nabi? Tidak dong. Ayatnya mana? Nah, teman-teman Muslim selalu meminta bukti bahwa Yesus mengaku, "Akulah Tuhan, maka sembahlah aku." Nah, sekarang saya mau balikin sama teman-teman Muslim semua di rumah. Saya minta dalil kalau Yesus pernah mengatakan, "Akulah nabi dan rasul." Aku sebagai utusan, sebagai nabi dan rasul. Apakah ada ayat seperti itu? Pasti tidak ada. Yang kedua, mana buktinya dia manusia biasa sebagai rasul dalam Islam? Matius pasal 4 ayat 2. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam maka laparlah ia. Kalau Tuhan mustahil lapar. Makanya kami berpuasa. Yang kedua, Lukas pasal 2:21, setelah Yesus berusia 8 hari maka dia khitan, sunat. Dia sunat. Kalau Tuhan mustahil sunat. Dokter mana yang berani nyunat Tuhan? Nah, Pak Ustadz ini bilang, dokter mana yang berani menyunat Tuhan begitu. Nah, ini artinya teman-teman Muslim, terutama para ustadz ini, sebenarnya tidak memahami Alkitab atau memang sengaja ya untuk memelintir Alkitab, yaitu tadi mungkin ada sesuatu yang dia cari di situ, ya kan? Karena dia sudah terkenal, karena dia sudah dikenal umatnya sebagai guru, sebagai pengajar, makanya mau tidak mau dia harus mewartakan sesuatu kebenaran menjadi kebatilan. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena Pak Ustadz sendiri sebenarnya tahu tetapi berusaha untuk memelintir ayat. Nah, beliau tidak pernah paham kenapa Yesus harus berpuasa dan kenapa Yesus harus disunat. Nah, kita lihat teman-teman dalilnya, alasan kenapa Yesus datang ke dunia ini, kita lihat di Matius 5 ayat 17. Nah, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Pak, situ ngarang ya. Situ ngarang, Pak. Ya, karena apa? Masih nggak paham. Kenapa Tuhan itu harus jadi manusia, sementara dalil-dalil yang lainnya itu tidak pernah digunakan gitu. Yang dia ulas selalu memakai logikanya bahwa Tuhan itu tidak mungkin jadi manusia. Kata siapa Tuhan kok nggak mungkin jadi manusia? Kalau manusia jadi Tuhan itu jelas tidak mungkin ya Pak, situ morang ya. Tapi kalau Tuhan jadi manusia itu ada dalilnya Pak, gitu ya. Nah, kenapa Yesus harus melalui proses-proses seperti manusia seperti kita? Itu bukan tidak ada dalilnya, Pak, tapi ada dalilnya ya. Sudah jelas ya ayatnya bahwa dia datang tidak meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi datang untuk menggenapinya. Artinya apa? Ada kitab yang tertulis di kitab para nabi, dia harus menggenapinya, Pak. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Begitu ya Pak ya. Mari kita cek ayatnya di kitab para nabi Yesaya 9 ayat 5. Ya. Oke. Begini. Beritanya seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Begitu. Oh, ternyata Tuhan itu harus datang sebagai manusia nih,
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra, bukan seorang putri ya Pak ya. Tapi di sini Yesus harus datang sebagai putra. Makanya kalau sebagai putra di bangsa Israel, orang Yahudi itu punya tradisi harus disunat di usia 8 tahun. Itu harus. Kenapa? Dia lahir sebagai seorang putra ya. Telah diberikan untuk kita loh. Kok diberikan untuk kita? Ini bagaimana nih kita para nabi ini? Nah, selama ini tidak pernah kan memusingkan. Muslim tidak pernah memusingkan ini. Kok diberikan untuk kita? Untuk apa? Nah, untuk apanya ini teman-teman muslim pasti malas. Pasti malas untuk menyelidikinya. Makanya Alkitab itu diberikan memakai bahasa sesuai kaum tuh tujuannya biar kita tidak bodoh-bodoh begitu, Bapak ya. Seperti Bapak bilang, Bapak mengatakan bahwa kaum Bapak seperti keledai di Indonesia ini. Kenapa? Orang Indonesia ini banyak berbagai bahasa, tetapi wajib memakai bahasa dari bangsanya sono. Ya jelas saja Pak, jadi keledai di Indonesia Pak. Ya, kalau Alkitab kami itu diberikan kepada semua bangsa, seluruh bangsa. Tujuannya apa? Tidak ada dusta di antara kita gitu loh Pak. Ya, jadi penyelidikan ini konkret. Ya, kita sudah dipermudah dengan translate dengan berbagai bahasa itu tujuannya supaya umat itu tidak bodoh-bodoh, tidak sibuk dengan menghafal, tidak sibuk dengan membaca, tidak sibuk hanya mencari pahala, Pak, tetapi mencari kebenaran. Seperti itu ya, Bapak ya. Ternyata seorang putra yang diberikan untuk kita ini ya, dia ini disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Loh, memang ada ya manusia jadi Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai? Emang ada? Nggak ada buat temen ya. Nah, teman-teman juga sadari nih ya, ini kitab para nabi ya teman-teman ya. Ini bukan kitabnya Paulus ya yang kalian selalu tuduhkan ya. Nah, teman-teman harus bisa memahami, ternyata Tuhan datang ke dunia harus berproses menjadi manusia. Islam yang tidak pernah tahu atau tidak mau tahu. Nah, lalu mana bukti Tuhan menjadi manusia? Ada tidak? Ada dong, kalau nggak ada jangan dipercayai gitu ya. Mari kita lihat di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kita lihat dulu sebenarnya siapa sih yang diutus ini? Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Loh, gimana ya? Teman-teman muslim bisa terima nggak ayat ini? Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Waduh. Firman itu adalah Allah. Kurang jelas ya teman-teman ya. Mari kita lihat di ayat 14-nya ya teman ya. Di ayat 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia ya dan diam di dalam kita. Dan di dalam kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ya. Ternyata Firman itu telah menjadi manusia, teman-teman. Firman itu siapa tadi? Nah, kita loncat lagi ke ayat 1-nya. Ternyata apa? Firman itu adalah Allah maksudnya. Ya, teman-teman ya. Firman itu adalah Allah dan Firman itu menjadi manusia. Kenapa hal sejelas ini tidak pernah
dibahas oleh teman-teman muslim sendiri. Membentengi iman Islam boleh Pak Ustadz, tapi setidaknya jujurlah gitu, ya kan? Jangan cuman hanya mencopet satu ayat, terus dikategorikan menjadi sesuatu yang diinginkan teman-teman muslim. Itu tidak bisa, ya. Ya. Kitab Taurat, kitab para nabi maupun Injil tidak pernah mengakui yang namanya Al-Quran dan tidak pernah mengakui Muhammad ini sebagai utusan Elohim. Tapi Al-Quran mengakui kitab terdahulu. Kenapa saya kata-kata temenang? Injil atau kitab para nabi maupun Taurat tidak pernah mengakui yang namanya kitab baru setelah Injil. Tetapi kitab yang namanya Al-Quran ini mengakui kitab Taurat, para nabi dan Injil. Nah, berarti lebih menangan mana? Lebih kita dong yang menang, ya kan? Kitab kita diakui, tapi sayang sekali ternyata kitab kita tidak pernah tuh mengakui kitab Al-Quran. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu memaksa seperti itu. Ya. Siapakah Yesus itu sebenarnya? Itu hanya ada di dalam Alkitab untuk memberikan penjelasan. Karena apa? Injil prosesnya tuh jelas, Pak. Ya. Saya berapa kali tanya sama teman-teman muslim, bagaimana proses Injil itu jadi? Tidak pernah ada satupun yang mau menjelaskan. Bahkan ada yang lebih konyol, katanya Injil itu jatuh dari langit tiba-tiba. Turun ke Isa, itu turunnya bagaimana? Prosesnya bagaimana? Mereka tidak bisa memberikan penjelasan. Karena apa? Tiap hari itu cuman ngawur. Cuman bisa menuduh tanpa bukti. Kerjanya ngawur, ngomongnya ngawur tanpa dalil gitu. Ya. Kasihan sekali. Coba saya kepengen ngasih tahu sama teman-teman nih. Siapa sih Yesus itu di dalam Alkitab sebenarnya? Coba kita lihat lagi ya supaya lebih paham ya teman-teman ya. Yohanes 5 ayat 23 kita lihat. Sepertinya ada sesuatu yang selama ini tidak pernah dibahas ini. Bentar ya. Nih. Ini dia teman-teman ya. Yohanes 5 ayat 23 ini mengatakan supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Loh, siapa ya Yesus ini ya? Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah, tadi sudah dibahas ya teman-teman ya. Yesus itu diutus sebagai apa? Teman-teman udah paham belum tadi pembahasan kita yang sudah kita lewati? Yesaya 9 ayat 6 tadi mengatakan bahwa proses Tuhan itu datang ke dunia ternyata memang harus menjadi putra. Ya. Terus diberikan untuk kita. Diberikan untuk apa teman-teman? Nah, ini ada episode yang panjang untuk saya harus memberikan penjelasan. Karena Alkitab ini sangat luar biasa ya teman-teman ya. Karena begitu dalamnya pengetahuan Alkitab, makanya teman-teman muslim sendiri saya perhatikan kejang gitu ya. Makanya mereka lebih memilih pernyataan tokoh-tokoh pendebat terdahulu yang suka nyopet-nyopet ayat lalu mereka meniru gitu. Makanya kan apa yang mereka gugat udah bisa dihafal, itu saja gitu. Sekarang kita pikir ya, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Anak adalah firman yang diutus menjadi manusia. Dan firman itu siapa tadi bilang? Yohanes 1 ayat 1 tadi mengatakan, firman itu ternyata Allah itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya, Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Ya, Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Karena prosesnya tadi seperti yang saya udah ungkapkan tadi ya,
Di Yesaya 9 ayat 6, proses datang ke dunia itu harus menjadi seorang putra. Artinya menjadi seorang manusia lah begitu ya teman-teman ya. Coba kita cek lagi di Yohanes 5 ayat 25 teman-teman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Wow. Selama ini tokoh-tokoh pendebat Islam pernah nggak membahas soal ini? Pasti enggak. Tidak pernah mau pusingin soal ini. Yang diklaim tuh Yohanes 17 ayat 3 itu saja. Tapi kalau saya tanya balik, Yesus diutus sebagai apa? Itu tidak pernah mau memberikan jawaban. Semua utusan tuh pokoknya dianggap nabi gitu. Kacau ini teman-teman muslim. Alkitab dipahami sesuai udelnya sendiri untuk memuaskan hasratnya. Ya gak bisa begitu. Alkitab itu bicara apa adanya. Kalau saya sering katakan Alkitab ini pil pahit. Pil pahit yang bisa mengobati ya kebutaan rohani sebenarnya. Makanya saya bilang pil pahit. Bagi siapa yang minum pil pahit ini akan menuai keselamatan, mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Ya, tapi kalau kepengen dongeng, kepengen yang manis-manis saja, ya monggo di kitab Anda mungkin itu penuh dongeng, ya. Menceritakan Yesus di zamannya Yesus, tapi hidupnya di abad ke-7. Itu namanya berdongeng. Kalau saya mau pakai logika ya, saya akan lebih mempercayai orang-orang yang menulis Injil. Siapa penulis Injil itu? Nah, makanya saya berapa kali saya bertanya sama teman-teman muslim. Bagaimana proses Injil itu jadi? Apakah tiba-tiba gedebuk jatuh dari langit? Enggak kan? Pasti yang menulis adalah murid-murid Yesus yang menyaksikan peristiwa-peristiwa Yesus di masa hidupnya gitu. Kenapa harus percaya dongeng? Ya kalau itu benar. Jangan main diimani benar saja. Kalau Anda ngomong benar, saya akan lebih berkata, aku yang benar. Iya apa tidak? Kalau kita mau bicara logika. Injil itu ditulis oleh para murid Yesus itu sendiri. Makanya saya lebih percaya kepada Injil daripada kitab yang saya nggak tahu asal usulnya dari mana. Tanpa saksi, tanpa bukti, tiba-tiba mengklaim diri sebagai firman Tuhan. Tuhan yang mana? Ya. Tanpa saksi dan bukti tiba-tiba saya yang benar, saya adalah Al-Amin. Saya harus dipercaya. Waduh. Tidak pernah ada saksi dan bukti tiba-tiba ngomong seperti itu. Sementara peristiwa atau cerita Yesus ini bukan cuma diceritakan satu orang. Ya. Teman-teman muslim di sini mbok ya lebih bisa berpikir atau berakal sehat lah ya. Pakailah akal sehat. Kalau Injil sudah menceritakan Yesus, peristiwa Yesus, ya sudah itu harus dipercayai. Jangan justru kamu percaya dengan orang-orang yang tidak percaya. Wajar nih, ini sekarang begini ya. Kenapa ada orang yang tidak mempercayai Injil? Wajar. Misalkan saya terlahir sebagai orang Islam. Jelas saya dulu tidak pernah percaya yang namanya Injil. Karena saya terlahir sebagai Islam. Begitu juga, ya saya kasih contohkan alasan kenapa Muhammad ini tidak mempercayai peristiwa-peristiwa 7 abad yang lalu. Karena dia tidak pernah menyaksikan hal itu. Ya, wajar dia tidak percaya gitu. Tetapi yang jadi masalah, dia menceritakan Yesus yang lain. Aduh teman-teman, kalau saya mau bahas semua Alkitab ini, itu sudah ditulis gitu loh. Contoh kayak Galatia 6 ayat 1 tuh ya. Tapi saya nggak taruh lagi di sini lah ya. Terlalu banyak saya sebenarnya mau memberikan penjelasan ini di sini ya. Karena durasinya juga akan terlalu panjang nanti teman-teman ya. Tapi kalau mau kita bahas semuanya, aduh kasihan. Apa yang diklaim oleh
orang-orang yang sekarang ini, itu ternyata semua udah ditulis semuanya. Sebelum Al-Quran jadi itu Injil sudah menulis gitu. Anda mau nggak percaya Paulus pun nggak ngaruh. Paulus yang hidup di abad zamannya Yesus aja tidak dipercaya. Apalagi kalau saya mau mempercayai yang namanya, maaf ya, Nabi Anda sebagai Muhammad, Nabi yang berasal dari Arab. Mohon maaf, apa alasannya saya harus percaya? Paulus aja kalian hujat. Paulus aja kalian maki-maki. Katanya Paulus ini penipu. Masa dia menulis suratnya sendiri bahwa saya ini penipu, jangan percaya sama saya, begitu? Konyol. Bener-bener saya tuh pengen kadang-kadang kakak gitu ya, kalau teman-teman itu kalau ngomong itu kayak apa ya, kayak nggak pakai akal gitu ngomongnya ya. Kalau Yesus itu tuh siapa namanya, Paulus itu tukang dusta, terus ngapain dia menulis dirinya sendiri, saya pendusta, jangan percaya sama saya, begitu? Terus tiba-tiba ada Paulus mengakui Yesus itu Tuhan, terus kalian bilang katanya itu karangan Paulus. Padahal kalau menyebutkan membahas tentang Yesus Tuhan atau Yesus juru selamat dan segala macam, bukan cuma Paulus. Padahal kalau mau diselidiki, oke lah, gak usah pakai suratnya Paulus. Kalian kalau percaya suratnya Yohanes, Matius, Markus, mau apa kalian? Ya, paling ya itulah, itu tadi, congkel-congkel ayat yang diperlukan saja gitu. Tidak peduli konteks. Ya, pokoknya Yesus itu utusan sebagai nabi, sebagai rasul, padahal dalilnya nggak ada. Nggak pernah peduli dengan dalil firman yang jadi manusia. Itu karangan Paulus katanya. Orang di surat Yohanes kok karangan Paulus? Bagaimana ceritanya coba? Lucu teman-teman muslim ini kadang-kadang ya. Begitu getol membentengi iman Islamnya dengan memelintir ayat-ayat Alkitab. Ya, kalau kita orang Kristen lihat para ustadz ini sebenarnya mohon maaf bodoh. Benar, jujur teman-teman. Ya. Tapi para ustadz ini pede banget menganggap orang Kristen ini bodoh semua. Ya, kitabnya aja kita bahasa Indonesia, Pak. Sudah jelas gitu. Ya. Yang jadi masalah ini Anda ini tidak move on, itu aja. Yang sudah jelas ini apa? Pak Ustadz atau teman-teman muslim sendiri ya, tidak pernah mau peduli dengan pil pahitnya. Ya, sekali lagi saya bilang, Alkitab itu bicara apa adanya. Kalau para penulis ini mau cari aman, dari awal dia akan cari yang enak-enaknya saja. Dia akan tulis yang tidak menuliskan yang tidak penuh kontroversi seperti ini. Tetapi itulah makna dan faktanya. Nah, ya kan? Lalu tadi yang kita bahas tadi, Yesus sebagai anak Allah tadi, suara anak Allah. Siapa yang dimaksud anak Allah, teman-teman? Saya kasih pilihan jawaban nih. A. Yesus, B. Muhammad. Silakan kalian jawab sendiri dari rumah. Pelajari sendiri. Siapa nih anak Allah ini? Makanya kenapa Alkitab ini harus dipelajari. Ya, ada perkataan mengenai tentang firman jadi manusia. Firman itu siapa? Harus diselidiki. Terus perkataan anak Allah. Anak Allah ini siapa? Terus bicara mengenai tentang utusan. Utusan sebagai apa? Gitu. Dalemin. Ya. Saya jamin ya, orang kalau mendalamin Alkitab gak bakalan jadi teroris. Dia akan menjadi radikal, tapi radikal lebih mengikuti teladan Yesus. Teladan Yesus apa, teman-teman? Sudah jelas ya. Kalau mau buat perbandingan teladan Yesus dengan VS Nabi Anda, saya siap. Gitu. Tapi ntar ujung-ujungnya ntar ada yang marah-marah. Ya, nggak terima. Gitu. Sekarang gini aja. Semua orang itu akan mati, ya enggak? Tujuannya pasti kepengen ke surga, itu pasti. Jadi saya mau tanya sama teman-teman yang di rumah semuanya. Jadi mana yang harus diikuti? Siapa yang bisa bawa manusia ke surga? Itu saja. Ya, poin penting yang harus digarisbawahi oleh teman-teman semua.
Ya, siapa yang bisa bawa manusia ke surga? Kalau Yesus punya dalil ya. Yesus punya bukti dalilnya bahwa dia mengatakan di Yohanes 14 ayat 6. Kita lihat teman-teman. Bentar. Yohanes 14 ayat 6. Nah, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini artinya Yesus datang ke dunia ini untuk bawa kita selamat teman-teman. Untuk bawa kita nih masuk surga loh. Ya, kalau kalian tidak mempercaya dirinya sebagai jalan itu sendiri, sebagai juru selamat itu sendiri, sebagai sumber kebenaran dan hidup itu sendiri, ya kalian pikirkan sendiri. Kalian tersesat apa kalian sudah menemukan jalan? Nah, seperti di video yang beberapa waktu lalu. Kalau Anda mau ke Bandung, udah tahu jalan ke Bandung, silakan Anda jalan. Ya, pasti nggak akan nyasar karena udah tahu jalannya. Tapi kalau nggak tahu jalannya ke Bandung, jangan asal jalan, pasti Anda tersesat, kan seperti itu analoginya. Ya, ini seperti halnya juga saya memberikan analoginya untuk kalian semua. Dan Yesus sendiri bukan beranalogi doang, tetapi dia jelas mengatakan, "Akulah jalan." Tidak ada nabi yang selalu bisa berkata akulah jalan. Ada klaim Pak Ustadz selalu bilang semua nabi membawa berita gembira. Semua nabi juga membawa jalan yang benar katanya. Memang para nabi mengarahkan pada jalan yang benar, tapi ya para nabi tidak pernah mengaku akulah jalan. Nah, ini nggak pernah dibahas nih sama teman-teman muslim. Ya, Yohanes 14 ayat 6 ini ada 3 poin penting. Itu adalah fakta mutlak yang tidak bisa dibantah. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Itu artinya apa? Mikir, kasih tahu sama teman-teman. Alkitab tidak menyesuaikan udel kita. Alkitab tidak menyesuaikan pola pikir kita, tetapi pola pikir kita harus menyesuaikan Alkitab. Apa yang dikata Alkitab itulah kita yang harus ikutin, bukan Alkitab mengikutin kita. Kebalik nanti. Ya, makanya tersesat kalau kita. Siapa yang harus diikuti? Gitu aja ya teman-teman ya. Kalau Yesus jelas mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui dirinya. Ya, ini jelas ya teman-teman ya. Jelas gitu. Dan tidak bisa diganggu gugat. Kalau Anda mau mempercayai tokoh lain yang bahkan dirinya sendiri tidak tahu dia harus kemana, dirinya kemana, nggak tahu hari ini dia udah pernah bangkit apa belum, ya itu terserah, itu hak Anda. Tetapi saya sampaikan kabar gembira buat kalian semua. Injil harus diberitakan ke seluruh dunia, ke segala bangsa. Ya. Jadi Yesuslah Tuhan dan juru selamat itu yang menyatakan diri ke dunia menjadi manusia sama seperti kita. Untuk video selanjutnya akan saya lebih memberikan penjelasan siapa ini Yesus sebenarnya, ya. Tunggu video saya selanjutnya nanti ya teman-teman ya. Dan dukung terus channel Fatimah Sadiah agar Tuhan terus memakai saya untuk menyampaikan kebenaran itu melalui channel